yakin banget, pasti lu banyak cerita tentang Arman nih. Banyak. Tadi kan dia mau cerita tuh, dia potong tadi. Gue juga banyak cerita. Cerita dulu aja, ini kan ini semuanya. Dia susah banget untuk menyetop bagaimana caranya makan yang rada-rada sehat dikit. Vin, dia udah ini loh. Iya. Udah. Emang bandel, dia bandel. Dia suntik insulin. Oh enggak tuh. Dia bandel banget gitu loh. Kan. Yang paling seru sih ya terus terang ya perjalanan kita asli bener-bener itu kayak cerita gitu. Untuk dapetin record deal, untuk rekamannya, semuanya itu kayak cerita. Kalau dibikin film itu kita bener-bener lucu gitu. Seperti halnya juga Bikin film dong. sepertinya Produser sendiri aja. asli nggak nyangka gitu. Kalau kayak waktu kita rekaman bilangnya kita nggak punya uang. Ya, cerita itu. Nggak punya uang, tapi kita bilang ya kita udah dapat record deal, padahal belum. Besoknya kita keliling sampai ke rumah sampai jam 1 malam ya gitu ya. Denger diceramahin dulu, udah diceramahin datanya nggak dapet deal. Nggak deal juga. Nggak deal juga. Udah diceramahin, so ya. Mendingan ke masjid kan, dapat ceramah, nggak ada deal kan, ya udah. Tapi kan dapat, iya, dapat gitu. Tapi melihat teman-teman seperjuangan ya Man, kalau kita lihat ya di Gigi dan lain-lain gitu. Amar melihatnya suka dukanya itu seperti apa kalau lihat ini? Kalau bisa sharing sama kita, ingin sampaikan ya teman-teman. Dia yang tahu semua. So. Dulu duka mungkin, tapi sekarang jadi suka. Kalau maksudnya kalau ngingetin lagi itu jadi ketawa gitu. Yeah. Dia dukanya dulu ya. Dukanya sih gini, untuk era 90-an kita banyak banget ditipu ya. Kita banyak ditipu, off air itu banyak banget yang nggak bayar lah, yang apa. Tapi alhamdulillah memasuki 90 ke akhir mau 2000 itu kan semakin bagus tuh. Sistem tuh semakin bagus. Jadi sekarang lessons learned ya. Ya, terus dukanya lagi adalah kayak stage, sound system itu dulu parah banget. Yeah. Buat kita kan itu adalah nomor 1 ya. Betul. Ya sekarang kita jualan lagu nih, musik, sedangkan sound systemnya nggak nyampe gitu. Aduh kan sedih banget kan. Terus stage runtuh, Betul. apa kayak gitu. Nah sekarang semakin, kalau sukanya sih apa ya, banyak teman lah. Yang pasti sih banyak teman, banyak kenalan, banyak link yang kita akhirnya jadi suka. Hidup itu suka gitu. Lalu tentang solonya dia, kan pasti nggak mungkin dari grup nggak ada yang jealous in a good way mungkin ya gitu. Apa gimana gitu. Ya itu kalau soal solo memang semua pasti melalui proses gitu. Ya. Cuman dan yang lain juga punya kegiatan sendiri kan sebetulnya Arman bilang tadi. Gitu. Dan Arman ini termasuk yang dalam belasan tahun dengan Gigi itu ya tidak pernah bermain di luar Gigi gitu. Konsisten. Itu yang energinya dari situ mungkin ya, konsisten menghasilkan energi. Ya, ya dan ini yang memang kita bahas juga secara internal dengan teman-teman yang lain gitu. Karena mereka ada saat-saat mereka juga punya energi di luar Gigi. Sekarang Arman punya energi juga di luar Gigi yang namanya seniman nggak bisa di stop. Betul, dan tapi Arman bilang tadi, dia bilang di tahun ke-22 ya kalau nggak salah. 20-an lah ya. mulai. Ada satu masa di mana yang sama-sama bikin lagu biasanya cepet, tapi ini lama nggak jadi-jadi gitu. Ya, kayak gitu kan. Baron saat itu belum Dia belum masuk. Ini kemana-mana sih dia. Gigi aja keluar, kurang ajar banget. Iya, Gigi keluar. Gigi tuh terkenal loh. Yang bisa keluar cuma dia doang. Keluar. Tapi ini semua, tapi terus terang man, apa yang kita hadapin ini, kita jalanin ini semua kita berlima gitu ya, terutama itu memang seperti emang udah ada garisnya gitu, yang memang harus ketemu dulu gitu di sini gitu. Dan satu hal yang salut memang tetap saya percaya bahwa leadership itu bukan dibikin, tapi harus natural gitu. Leadership in itu. this case leadershipnya dipegang oleh satu orang. Kalau saya ngelihat bahwa memang mau tidak mau karena dia frontline ya. Frontline gitu yang memang itu frontline dan intuisi. Gimana Arman untuk membedakan bahwa dia dengan di Gigi dengan dia sebagai satu produk tersendiri itu nggak dari kita. Itu semua dari Arman sendiri. Dia komit, gitu. Dia lihat itu ya, jelas dia lakukan. Ya. Jadi ya nggak bisa disamakan. Ya. Makanya bisa berjalan kan. Kalau nggak kan. Dari musiknya, dari image itu dia yang mengolah sendiri gitu di situ. Arman sebagai apa tadi leader suka memberikan motivasi atau apa sebenarnya? Kalau saya sih ngelihatnya kalau Arman tipenya lebih ngasih contoh. Oke. Kalau saya yang bagian bawel.
Saya bagian bawel, saya Thomas, saya bagian bawel gitu. Kalau dia yang lebih banyak Nah, kasih contoh. tapi adanya bawel, ada yang kasih masukan, bisa untuk menerima klik dengan enak tuh gimana sebetulnya, Man? Not the simple, everyone has their own ego kan misalnya gitu. Ya bagusnya di Gigi sih dari dulu ego gede semua, tapi pada saat memang harus bersatu, harus menyatakan satu suara, semua ego bisa diredam, toleransinya kuat gitu. Makanya mungkin sampai 24 tahun kita bisa bertahan gitu. Off air Gigi makin hari makin banyak ya. Ya, Banyak insya Allah. off airnya kan. yang pasti saya ingat kata-kata dari Thomas ya juga teman-teman di Gigi bahwa yang menyatukan ini adalah anak-anak mereka, yaitu karya mereka gitu. Dan kita baru kemarin ya kita di industri ini terus terang sangat rapuh soal tentang karya cipta gitu. Betul. Ya. Dan kita selama mungkin satu-satunya mungkin di Indonesia kalau saya sih mungkin ya kita legalisir karya kita bawa ke notaris dengan semuanya dari mulai Opet, Ronald, semuanya 8 orang. 8 orang ini kita bikin satu pernyataan bahwa ini lagu-lagu ini siapa yang bikin. Mumpung semuanya komplit. Jadi di kemudian hari itu memang ini udah itu patokannya. Jadi somebody has to start dan kalian adalah yang mulainya dulu kan. Iya. Dan mudah-mudahan mau ikut yang penting kalian mulai dulu dari kalian dulu gitu loh. Betul. Harus ada yang mulai kan baru akhirnya. Karena industrinya makin metadata ini semakin berkembang, semakin nggak bisa dikontrol. Nah itu tadi data itu tadi ya. Iya, semakin nggak bisa dikontrol. Makin kemarin makin itu yang diperlukan. Semuanya udah IT ya. Salah nama, lu nggak dapet duit. Nggak dapet royalti. Nggak dapet royalti gitu. Dan kita nggak bicara dan mendunia. Lasting kan. Iya. Nantinya bagaimana ya. Nah kalau saya bilang, saya sempat dengar Arman bilang industri musik seperti kue nih. Satu kecil yang hajar banyak, ya kan? Dari dulu itu sih. Dari dulu kan. Apalagi sekarang. Apalagi makin parah iya, sekarang. Sekarang tambah. Makanya mau nggak mau update itu harus dilakukan bukan hanya dari grup musik. Update itu dilakukan semua orang kan sekarang. Betul. Dan itu dilakukan Arman, teman-teman akhirnya untuk mau nggak mau harus ikut. Harus. Ya. Itu yang dilakukan kan? Iya harus. Makanya misalnya ini yang gampang-gampang dulu aja update berita kita di media sosial. Yeah. Nah kita ngerangkum anak-anak muda yang Millennials. memang dunianya lahir pada dunia media sosial untuk menjadi admin kayak gitu itu harus tetap supaya feel-nya mereka yang dapetin. Ya. Tapi look-nya masih gini. Yap, betul. Umur sama. Untung udah keluar ya. Untung udah keluar ya. Maksudnya apa itu? Masing-masing kan stylenya. Dia senang dengan stylenya dia. Jadi nggak gengsi ya. Yang udah lebih senior nggak terlalu nggak put themselves too high gitu kan. Jadi lebih ke bagaimana merangkul untuk bisa sinergi dengan dengan era sekarang kan. Oh makanya ada kolaborasi dengan Ran sempat ya kalau salah ya. Ya macam-macam. Iya. Gigi juga saya sih seneng banget kayak kemarin Gigi masih main di pensi. Yang kalau sebenarnya kalau lihat penontonnya itu kan umuran anak gue yang nggak mungkin dah gitu ya terlalu jauh banget sama Gigi gitu. Tapi berarti dengan keberadaan kita yang tadi lu bilang update di manapun itu mereka masih bisa melihat dan menikmati karya kita. Itu yang tinggal musikalitasnya aja mungkin disesuaikan. Kalau gua ngelihatnya bahwa Gigi yang tidak dimiliki, mungkin yang jarang dimiliki yang lain itu spirit. Itu Gigi itu bukan cuma jualan lagu, bukan cuma jualan lirik, bukan cuma jualan karisma, tapi spirit untuk bermusikal itu. Nah itu yang paling utama. Jadi mempengaruhi untuk setiap generasi kalau spirit dengan adanya yuhu. Gue ngingetin, gue selalu bilang ada ini Michael Jackson. Yuhunya aja suaranya dong. Gitu kan. Ya dengan adanya Thomas, dengan adanya Bujana, dengan Handy, dengan karakter masing-masing. With your own style ya dengan karakter. Dia inspiring new guys gitu. Tapi reaksi daripada fans ya, lihat tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih 2 tahun ini progresnya di bidang solo? Alhamdulillah sih nggak ada sama sekali. Kalau di media sosial gua, ini nggak gampang kan melihat Arman di tempat lain. Arman ya Arman Gigi gitu loh. Iya. Itu bener-bener nggak bisa dicuci man gitu. Betul. Ya karena emang saya kan berjalan dengan gitu. Alhamdulillah sih nggak tahu sih kalau di yang masuk ke saya gitu tidak ada yang protes.
Karena mungkin itu yang tadi yang lu bahas, bahwa pada saat gue ngeluarin project solo memang apa yang tidak tersampaikan di Gigi saya sampaikan di sini, jadi beda gitu. Jadi mereka mau protes juga ya emang beda gitu. Malah ya mereka ternyata kok Kang Arman bisa ya maksudnya musik yang seperti ini masuk gitu. Ya karena memang saya punya impian pengen bikin musik yang seperti ini, tapi nggak mungkin ditumpahin di Gigi karena Gigi itu udah menjadi sebuah apa ya udah karakternya udah kuat gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak ada yang. Tapi itu untuk saya juga selalu ke teman-teman bilang bahwa ini satu bridging justru. Bridging tanpa disadarin, ya mungkin di planning tapi tanpa kita plan benar-benar nih harus begini begitu, sukses atau tidak. Tapi bagi saya ini secara brand sama bridging Solo Arman ini juga turut berperan untuk Gigi ke kaum milenial di situ. Iya, makanya tadi ya menggait generasi muda, musisi muda, kolaborasi, bukan merubah karakter, tapi menyesuaikan dengan zaman yang memang menuntut itu gitu loh. Tanpa mengurangi kualitas teman-teman, karakternya. Tetap menjadi satu karakter yang utuh, yang memang udah kena ke fans dan lain-lain. Tapi perlu ada penyesuaian dilakukan ya. Gitu ya Ron? Betul, betul banget. Lalu ada apa lagi rencana menggelar konser atau apa untuk ini? Ya teman-teman sih selain single keempat ya, solo keempat ya? Ya solo keempat. Tahun depan kan 25 tahun. 25 tahun Gigi. Mudah-mudahan sih ada. Kita rencana mungkin di satu kota. Satu kota. Bukan di Abbey Road ya? Amin. Ya mudah-mudahan ada sebuah off air besar di satu kota gitu. Karena kota kecil, kota besar? Kota besar lah. Kota besar ya. Kota besar yang mungkin diawali kuat ininya apa fan base-nya Gigi. Oh, udah tahu gue. Gigi. Papua. Oke, tapi dengan pencapaian semua sampai dengan tahun ini, kalau dibilang puas ya nggak pernah ada puas ya manusia ya. Betul. Pasti ya. Terus explore kan untuk menghasilkan lebih baik ya. Apalagi yang akan dilakukan? Goal yang belum kan? Selain konser 25 tahun nanti? Gue sih sebenarnya udah ngomong juga sama anak Gigi. Tahun depan juga kayaknya gue pengen bikin sebuah konser, tapi mungkin berdua sama Dewi. Gitu. Jadi nantilah gue teleponan sama lu ya. Ntar kita ini lah. Tapi mudah-mudahan itu terlaksana. Kalau kelihatannya sih 23 tahun ya kalian. Kalau anniversary 25. Oh iya 25. Kan gue sama. Oh iya. Duluan gue 11 Januari, Gigi 22 Maret. Tuh. Gitu. Jadi kalau terjadi insya Allah tahun depan itu ada dua konsep show gede, Gigi dan ya mungkin gue dan Budi gue. Doain lah. Amin, kita doain ya. Man, thank you banget udah datang. Terima kasih banyak. Siap, Uncle. Baron ya, sukses buat Baron, Uncle. Mereka manggil saya Uncle memang. Saya bukan uncle-nya mereka, saya teman sejawatnya mereka. Gitu. Usia nggak beda jauh. Terima kasih penonton di studio dan pemirsa di rumah. Ini ada perjumpaan kita di Good Friend, tayangan dari iNews, Between Rumors and Reality. Arman sudah kita hadirkan di sini. Baron juga udah kita hadirkan di sini, dua sahabat yang sampai sekarang alhamdulillah masih terus bersama dan saling support. Ini ada perjumpaan kita, selamat malam dan sampai jumpa, selamat berpuasa di bulan suci Ramadan.